Wahyu 5 nomor 6. Di situ ada 7 teos yang diutus kemudian ke bumi. Ada 7 teos yang diutus ke bumi. Artinya kalau 7 teos, ya 7 sembahan, 7 Tuhan atau 7 dewa. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan Bapa tidak bisa menjadi Yesus. Yesus tidak bisa menjadi Bapa. Bapa tidak bisa menjadi Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa menjadi Yesus. Roh Kudus tidak bisa menjadi Bapa. Bapa tidak bisa menjadi Roh Kudus. Bapa juga tidak bisa menjadi Yesus. Yesus tidak bisa jadi Roh Kudus. Yesus tidak bisa jadi Bapa. Jadi mereka ini adalah 3 pribadi yang berbeda dan berbeda hakikat. Tidak bisa kemudian dikatakan satu. Itu data, itu dalil. Tapi akal kita sebagai manusia selalu mengarahkan kita untuk menuju kepada satu Tuhan. Nah, Kristen tidak bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena sudah dilingkari dengan doktrin dan dogma. Kalau dikatakan monoteisme, yang mana yang satu itu? Dibilang Bapa. Lalu Yesus bagaimana? Roh Kudus bagaimana? Dikatakan Yesus, terus Bapa bagaimana? Roh Kudusnya gimana? Dikatakan Roh Kudus terus Yesus dan Bapa bagaimana? Sementara mereka ini adalah masing-masing berdiri sendiri. Gak bisa dikatakan satu. Yesus berdiri sendiri, Bapa berdiri sendiri, Roh Kudusnya berdiri sendiri. Tapi Kristen mau mengatakan kami monoteisme juga. Tapi tidak bisa. Karena di Kristen itu ada 3 pribadi yang disembah masing-masing, di mana 3 pribadi ini berdiri pada kodratnya masing-masing. Bapa lebih besar daripada aku. Bapa tahu hari kiamat, aku tidak tahu hari kiamat. Bapa yang mengutus aku diutus oleh Bapa. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Jadi 3 pribadi ini 3 hakikat juga. Tidak bisa dikatakan satu. Tidak bisa. Makanya ajaran Kristen itu ditolak di Yahudi. Mereka tidak mengenal Kristen ini sebagai bagian daripada mereka. Kristen ini dianggap bidat. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, kayaknya nggak perlu saya perjelas kembali. Karena kan kita diskusi. Iya. Oke. Mungkin dari tadi saya perhatikan kan itu berbicara tentang kekristenan terus ya. Tapi saya pikir tadi moderatornya itu ini dari perspektif Kristen, ini dari perspektif Islam. Saya pikir begitu. Mungkin wajar aja kalau Anda beranggapan seperti itu, sehingga nilai-nilai yang Anda bawa, prinsip-prinsip yang Anda bawa adalah basis dari keislaman itu. Nggak masalah bagi saya. Tapi hanya saja kalau memang Anda sudah memahami dan mengerti apa itu teologi Kristen yang dikaji berdasarkan hermeneutik kekristenan, maka mungkin Anda bisa berpikir kembali sebelum Anda melontarkan kata-kata seperti Anda katakan tadi. Kalaupun kita tadi berbicara, Anda bilang lihat data, lihat dalil, apa segala macam. Kalau memang Anda sudah memperdalam tentang hermeneutik kekristenan, pasti Anda sudah bisa memahami. Tanpa harus saya jelaskan. Kalau Anda katanya sudah mengaku belajar. Kan gitu tadi. Nah, tadi saya katakan apakah di dalam keislaman itu, apakah bisa menggunakan tafsir hermeneutik, yang mana di dalamnya ada kritik sejarah, ada kritik literatur, ada sampai semuanya sosioretorik. Apakah juga di situ demikian di dalam keislaman? Katanya tadi sama. Nah, kalau memang itu, cobalah kita tadi alangkah baiknya bergerak kita berdasarkan definisi Allah itu apa.
Jangan kita langsung mengacu kepada yang dogmatis, tapi kita tak berbicara tentang hermeneutik yang kita gali dari dalam Biblis itu. Nah, jadi cukup itu sajalah dari saya, Bang. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, tadi kan saya mengawali dengan surah Al-Ikhlas. Di Al-Quran itu kemudian dalilnya sudah sangat banyak sekali. Dikatakan bahwasanya annama ilahukum ilahu wahid. Jelas itu di dalam Al-Kahfi ayat 110. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu. Diterangkan dalam At-Taubah ayat 129. Tiada Tuhan selain Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu cuma satu Tuhan, monoteisme. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Itu benar-benar merujuk kepada satu Tuhan. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu, tak ada yang lain. Satu Tuhanmu itu engkau harus berharap. Nah, sedangkan kalau Anda bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, baru bisa masuk ke dalam hermeneutik yang benar. Siapa yang kemudian dari teman-teman yang lulusan teolog yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Dan siapa yang mampu membuktikan bahwa yang disebut Bapa atau yang mereka sebut Hasem atau Elohim itu adalah manusia? Ada nggak yang bisa menyatukan hakikat antara kedua pribadi ini? Tak ada. Jadi sepandai-pandainya Anda kemudian mengurai kata, memantik sebuah pemahaman tentang apapun itu berdasarkan ilmu hermeneutik, tapi itu hanya asumsi, itu hanya penafsiran, lari dari kaidah. Contoh misalnya Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, atau ucapan Yesus sendiri, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus sebagai apa pada saat itu? Ketika dia berkata, sebagai manusia. Nah, apakah pencipta langit dan bumi ini manusia? Bukan. Lalu siapa Yesus? Mengenal Yesus yang engkau utus. Dia utusan. Kecuali ada di antara orang Kristen yang mampu membuktikan kepada kita Yesus itu bukan manusia, baru mungkin kita akan meraba-raba, mungkin saja dia malaikat. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin. Mungkin malaikat atau apalah dia ini kalau bukan dia bukan manusia. Nah, sekarang kalau Yesus bukan manusia dan kemudian ternyata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi juga bisa dibuktikan sebagai manusia, ya mungkin hermeneutik itu berfungsi kemudian untuk mencocok-cocokkan bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi, nusul menjadi bayi. Nah, sekarang ada enggak di antara saudara-saudara yang mampu membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu bukan manusia? Dengan ilmu apa yang bisa digunakan? Silakan. Ya, saya rasa balik-balik ke situ juga. Udah tadi saya bilang, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau memang Anda bilang tadi hermeneutik itu asumsi orang, ya, karena yang menafsirkan itu adalah manusia. Belum Allah itu sendiri yang menafsirkan, karena kita ini masih di dunia manusia, toh. Yang mencari pengertian itu manusia. Iya. Tapi Tuhan sudah menyatakan dirinya. Yeremia 10:6. Tidak ada yang serupa dengan aku. Sekarang gini, Bang. Kalau Abang mengutip-kutip ayat itu dari Kejadian sampai Wahyu, silahkanlah. Tapi pahamilah. Setiap teks itu ada konteksnya. Sudah? Konteksnya merujuk kepada Trinitas. Yesus Tuhan. Kan gitu maunya. Oke, cukup. Nah, sekarang paham. Nah, sekarang begini. Coba Anda narasikan Yeremia 10:6. Tidak ada yang serupa dengan aku. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Coba Anda kemudian narasikan seperti apa tuh? Apakah bisa kemudian kita serupakan Tuhan ini dengan makhluk? Kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah Tuhan itu 100% Tuhan, 100% manusia? Yesus oke, itu doktrin, itu dogma, oke, itu tafsir Anda, silakan. Nah, sekarang Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi, apakah 100% manusia juga? 100% Tuhan juga?
Lalu bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan Yesus yang 100% manusia, pada dirinya ada unsur ketuhanan, sedangkan sudah penuh 100%? Coba, terlalu berlebihan saudara. Kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, saya minta 0,1% sisi ketuhanannya, coba tunjukkan ke saya, ada nggak? Jangan 100%, 0,1%. Kalau ada silakan tunjukkan. Iya, buat Kalau apa ada saya nih, tunjukkan? ya karena memang tidak ada. Bukan masalah. Yalah. Lah, Ya, saya ya. minta 0,1%, ada nggak? Anda mengatakan nggak usah saya tunjukkan. Kita butuh tunjukkan kalau ada. Anda tidak akan Sekarang pernah Yesus bisa itu menunjukkan. mati, Yesus itu bangkit, sudah. Yesus mati, Yesus bangkit itu adalah tanda angkatan jahat, angkatan tidak setia. Baca Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberi tanda satupun kepada mereka, melainkan tanda Yunus. Sebab 3 hari Yunus dalam perut ikan, anak manusia 3 hari di dalam perut bumi. Siapa yang mengimani itu, maka dia adalah angkatan jahat. Jelas itu. Oke lah. Jadi percuma saya debat sama Anda. Saya pikir Anda memang menguasai, ternyata enggak. Oh ya sudah, Anda yang menguasai, karena Anda yang tidak mampu menunjukkan bukti. Makasih. Ya, sama-sama. Anda ini Anda yang menguasai, tapi Anda nggak pakai data loh, bro. Gontor. Kan tadi saya ucapkan pertama sekali ya, bro ya. Anda sudah belajar tentang teologi Kristen, sudah. Alhasil yang dilakukan, yang diperlihatkan apa? Hanya menyangkut pautkan ini ke sini, ini ke sini. Ayat ini ke sini, ayat ini ke sini. Nanti kalau saya tanya apa itu tanda Yunus, sedangkan saya tanya tadi, pneuma itu artinya apa? Apa makna terkandung di dalamnya? Konteksnya pun tadi saya perhatikan, saya tanya situ nggak ada bisa dijelaskan. Lalu buat apa? Hermeneutiknya di mana? Artinya Anda ingin mengatakan bahwa orang yang sekolah teolog yang paham tentang hermeneutik adalah orang-orang yang kabur dari data dalil, betul? Betul? Anda ingin mengatakan itu? Bahwa sekolah teolog itu diajarkan orang untuk mentafsirkan data-data dalam Bible untuk mengkristenkan orang, agar orang jauh dari ajaran para nabi, itu kan? Tujuan dari hermeneutik itu apa? Tujuan hermeneutik itu kan untuk membongkar, memperhatikan. Nah, kenapa Anda tidak bongkar sekarang? Perhatikan apa yang diperhatikan. Coba saudara bongkar sekarang, bagaimana Anda bisa menunjukkan kepada saya 100% sisi ketuhanan Yesus, saya minta 0,1-nya mana? Ada nggak? Coba Anda buktikan ke saya. Nah, inilah tujuan Anda sekolah tinggi-tinggi. Tetapi ketika diminta 0,1% sisi ketuhanan Yesus, Anda lunglai kan? Jadi saya rasa Apa yang Anda bisa tunjukkan ke kita? Menolak. Memang Anda nggak mengerti. Jadi Anda nggak mengerti atau saudara yang tidak mengerti? Kok bisa kayak gitu? Saya sebagai orang yang ingin belajar, aja lah. tunjuk kepada saya 0,1% sisi ketuhanan Yesus. Kalau ada. Mana? Ya. Mana? Aduh, ini Ya saya minta bang, saya minta kan. Kita kan di sini dialog. Saya minta bukti 0,1% sisi ketuhanan Yesus yang katanya 100%. Mana 0,1 itu? Tunjukkan. Jadi saya katakan pun tadi, Yesus itu mengalami kematian, mengalami kebangkitan. Itu tidak menurut Anda kan? Lah kan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Lalu mematikan itu bagian dari 100% sisi ketuhanan. Ya itulah yang Anda tidak mengerti. Ya cobalah kasih mengerti saya bahwa sisi ketuhanan itu adalah mati. Yang Anda katakan itu. Bahwa sisi ketuhanan Yesus itu karena dia mengalami kematian gitu. Aduh. Oke lah. Saya rasa cukuplah dari saya. Bang, tunjukkan nyalimu, karena Anda sarjana teologi loh. Tunjukkan nyalimu, Bang. Saya rasa untuk nyali di sini. Saya sudah katakan sejak tadi. Udah itu aja. Masa sarjana teologi tak satu pun data Bible Anda bawa? Oke. Coba Karena saya tes Bang Nyoba. Tanda Yunus itu terdapat di mana, Bang? Tertulis di mana tanda Yunus? Angkatan jahat.
Udah Bang Juma itu aja lah, Bang Juma lebih paham kan tadi. Oh iya, kalau begitu Bang Juma aja jadi dosen STT. Dosen ketemu mahasiswa kalau gini Bang Juma. Lain kali kita coba dialog lah sama Pak Ahmad Nurkolis lah. Kita dialog sama beliau, kita tukar pendapat sama beliau, kita undang. Boleh. Ya, ya. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pra, Ustadz Yonatan, Ustadz sahabat Bang Zuma. Lanjut. Oke, malam baik buat kita. Sekiranya abang next kalau datang lah ya diskusi itu bang, bukan hanya menafsirkan saja hermeneutik saja, tapi bawa data, kemudian diolah. Pendapat Anda data itu seperti apa, pendapatnya Bang Juma seperti apa data itu. Kira-kira cara menafsirkannya sesuai dengan hermeneutika yang Anda pelajari itu, yang mana yang masuk akal, yang mana yang tidak. Itu baru diskusi bang. Gitu loh. Iya, Anda kan moderator toh. Anda Ya moderator. justru moderator itu mengarahkan, kembalikan ke topik, memperjelas, biar tidak kabur itu urusan. Oke, makasih Bang ya. Ya udah bang, daripada kelamaannya kan juga nggak apa ya, kosong jadinya gitu loh. Ya, karena Anda kan sudah berisi. Ngapain lagi diisi lagi? Ya kalau begitu gini aja bang, Anda menjadi mahasiswa ya nanya aja ke kami, apa pertanyaan Anda, kita jawab. Nah, oke lah. Supaya nanti Anda keluar kita kasih nilai A, biar nanti Anda bisa S2 kumlot lagi gitu loh. Oh iya, terima kasih. Karena di sini banyak dosen yang nganggur nih bang. Kenapa ilmunya nggak kepake? Nggak ada yang nanya. Nggak ada mahasiswa lagi. Di sini semua dosen nih. Iya. Baguslah, bagus. Yang gimana bang? Iya, saya buang-buang energi. Oh ya. Nah. Ya, ini juga bilang data woi. Saya jadi ketawa aja nih. Stop dulu ya. Pendapat Bang Juma mengenai Pak Bontor ini STT gimana Bang Juma? Oke, baik. Ya. Oke, host sama moderator semuanya mohon izin ya. Ini udah jam 11. Oke, thank you. See you again. Good luck for you. Thank you. Iya bang. Semangat Bang Bontor Siregar. Nanti kalau misalnya Sehat selalu, Bang Juma. ya Sehat sama-sama selalu, Bang, sama-sama. Pak Handi, Pak Ya, Bang. Jonathan, Pak apa ini? Perah Istar, Ardiansa, Iya, Asian. Pak Bontor minta izin di follow balik dong. Saya udah follow Anda. Oke, siap. Tadi sudah saya follow duluan tadi ya. Oh gitu. Ya. Belum kok, belum follow saya Anda. Coba follow Ini Pak apa ini? Ardiansa. Oh, Pak Ardiansa. Oke, Ya. saya follow Pak ya. Salam kenal ya Pak. Lanjut. Ya, Silakan Pak. Gurunda. Oke. Ya, izin pamit Pak ya. Iya, Ya, selamat malam semuanya. malam. Tanggapan Bang Juma dulu sebelum kita beralih ke yang lain Bang Juma. Silakan. Ya, inilah cerminannya ya teman-teman. Ini cerminan yang nyata bahwa kalau di Islam itu ketika seorang ustadz, ketika seorang ulama kemudian sekolah tentang Al-Quran, ingin menjadi ustadz, ingin menjadi guru, ingin menjadi ulama dan seterusnya menjadi kiai, maka akan terlihat bagaimana penguasaan mereka terhadap materi, terhadap apa yang dihasilkan dari sekolah yang tinggi-tinggi, butuhkan waktu yang panjang, tenaga yang banyak, dan materi. Hasilnya kemudian bisa diadu, apatah lagi ketika masuk ke ranah Islam, berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai hal apapun yang kemudian terkait dengan Islam. Bedanya kemudian
Ya, seperti yang kita lihat tadi. Beliau ada lulusan sekolah teolog, kemudian mungkin saja dia adalah seorang pendeta. Tetapi apa yang dihasilkan dari meja sekolah itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai senjata untuk melumpuhkan anak-anak TK sekalipun. Karena sudah beda, Singkat padat, jangan panjang-panjang. karena sudah beda akidah gitu. Ntar dulu Bang, Pak Arianus nanti ke Anda. Artinya sekolah tinggi-tinggi kaitannya dengan kekristenan tidak membuat orang itu cerdas, tidak membuat orang itu pintar terhadap Bible, malah semakin bingung dengan Biblenya sendiri. Nah, saya lihat tadi saudara kita itu, kenapa dia tidak ngotot? Karena cenderung membenarkan apa yang kita sampaikan. Jadi cara ngelesnya itu ya sombong, tapi sedikit agak tulul. Masakan kita minta pembuktian 0,1% dari aspek ketuhanan Yesus tak mampu kemudian diuraikan. Karena memang tak ada. Karena mereka sekolah itu khusus hanya menjadi pemimpin jemaat. Bukan sekolah untuk menjelaskan kebenaran. Semakin dia menjelaskan ini sudah padat, Ketika kemudian mereka menguraikan tentang hasil sekolah mereka di depan umum, maka dia akan semakin terlihat nampak perbedaan antara apa yang disampaikan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berbeda. Jadi orang sekolah teolog itu dipersiapkan hanya untuk mematikan akalnya jemaat yang gereja gitu, Bang Andi. Kalangan sendiri nggak bisa area publik. Pak Sianus, topiknya tadi itu adalah apakah Anda bisa menerangkan, buktikan 1% atau 0, sekian persen ketuhanan di dalam diri Yesus. Itu topiknya, Mas. Silakan. Baik, terima kasih. Semua kronologis Bibel itu teratur. Itu aja. Bukan seperti yang Pertanyaannya bukan teratur dan tidak teratur, Bang. dalam keteraturan gampang dimengerti, bukan lompat-lompat, itu intinya. Ini loh topiknya tadi. Ada ini sarjana teologi nggak bisa menjawab. Buktikan 0, sekian persen unsur ketuhanan di dalam diri Yesus. Itu, Bang. Bagaimana saya membuktikan 0 sekian persen? Saya 0, sekian persen. Angka 1 aja pun saya nggak tahu. Oh, angka 1 nggak tahu gitu. Ya, sekolah lah batu. Atau gini aja, kalau nggak bisa pakai persenan, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini selama dia berada 33 tahun setengah di muka bumi, apa yang dia lakukan membuktikan dirinya Tuhan? Silakan Pak Sianus. Banyak buru, banyak. Dia sudah berbuat, membangkitkan orang hidup, mengobati penyakit kusta, membuat penyakit sawan ke babi. Banyak nubuatnya. Apain orang hidup dibangkitkan, Pak? Udah hidup kok dibangkitkan. Oke, orang mati maksudnya itu, salah ngomong dia. Orang mati jadi hidup. Oke, cukup ya, dibantah Banyuma. Itulah bukti ketuhanan Yesus. Banyuma itu aktivitas mukjizatnya dia. Silakan Banyuma lagi. Iya. Jadi level mukjizat itu hanya dilakoni oleh manusia yang diberi label nabi. Orang-orang yang diberi label nabi itu diberi mukjizat. Tetapi mukjizat itu pun bukan dia yang melakukan. Tuhan yang melakukan mukjizat itu melalui perantaraan nabi tersebut. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Tuhan yang melakukan mukjizat, Tuhan yang melakukan tanda-tanda, Tuhan yang melakukan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semua yang kulakukan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Makananku melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yohanes berapa itu? Yohanes 4 nomor 34. Sekarang kutanya kau cuma, atau apa kau jadi mengikut Muhammad? Ya, karena dengan mengikut Nabi Muhammad SAW sama dengan mengikuti seluruh para nabi. Gitu, Bang. Oh, seluruh para, kau tahu sejarah Muhammad bagaimana atau tidak? Taulah, kita kan ada kitabnya, Sirah Nabawiyah. Apa ceritakanlah dulu.
Bagaimana cerita dia? Yang sampai dia gono gini. Gimana ceritakan dulu itu? Berarti Apa itu? menceritakan itu. Apa itu gono-gono gini? Mengawini menantunya bagaimana? Mengawini menantunya Ceritakan mana? dulu. Siapa menantunya dikawini, Pak? Dia menantunya. Mana ada menantunya itu? Iya, apa tidak bilang Ini tidak? saya Dia- cut dulu, saya cut. Ya, Mana Ini ada kita- saya itu menantunya? Saya cut dulu. Ini berbicara masalah Tuhan. Ini nggak membahas Nabi. Ini berbicara Tuhan. Ya. Yang nggak membahas Nabi. Silakan Pak Jemaah. Mana ada kemudian dia punya menantu? Bukan menantunya itu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW datang kemudian mengajarkan untuk menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu makanya saya menjadi pengikut beliau. Itu yang pertama. Kedua, Nabi Muhammad SAW itu diutus kemudian untuk menjadi nabi bagi seluruh manusia. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Yang ketiga, saya tidak mau menjadi Kristen karena kalau menjadi Kristen, menurut Yesus, orang-orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya saya tidak mau. Saya harus jadi pengikut Nabi Muhammad. Karena kalau saya jadi pengikut Kristen, orang-orang Kristen saya masuk di neraka kata Yesus. Begitu, Pak. Silakan. Dibuka mic-nya. Bicara sendiri Pak mungkin dia. Sianus. Saya heran kok orang Kristen ini. Kalau Tuhannya dibandingkan dengan Nabi loh. Itu makanya tahu bunyi amanah agung. Hah? Go tell it on the mountain, over the hill and everywhere katanya. Bukan untuk semua sesuatu suku, semua orang lain bahasa, lidahmu melalui perantara lidah mereka katanya. Artinya di situ melalui bahasanya, bukan harus bahasa Arab doang. Gitu loh. Iya, tapi kan Yesus hanya untuk Bani Israel, Pak. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang yang memanggil aku Tidak. Tuhan. Tidak bukan untuk Bani Israel, semua suku termasuk kau. Kalau kau mau Nggak ada ikut dia. dalilnya itu, nggak ada dalilnya. Ya, itu. Matius Oh, 15. itulah amanah agung bunyinya, isi amanah agung di Ibrani, amanah agung. Ya, itu Paulus itu punya. Nah, di Ibrani itu di amanah agung. Iya, Ibrani itu suratnya Paulus atau suratnya Petrus. And everywhere katanya. Ceritakan berita Tuhan ke segala penjuru dunia. Itu maksudnya. Yesus. Nggak ada. Itu bukan Yesus yang mengatakan itu. Kalau ajaran Larang kau, jago karam, bantalah. Duduk kau nanti dipatikan. Katakan itu sama Paus. ya kalau masih hidup di sini berani. Paulus pasti kubilangi. Kalau kau berani, ke itu patikan masih ada pausnya. Lari kau ke sana. Kalau gak ada ongkosmu, aku kasih ongkos kau. Beh, bahayanya. Nah itu, asal berani kau menjumpai paus, ku kasih ongkosmu. Paus itu mengajarkan apa? Kenapa tidak langsung ke Yesus saja, Pak? Kan Yesus yang mengatakan Nah, kalau jangan dia lari kita, jangan mutar-mutar. Yang kau Iya. yang kau katakan bahwa Yesus mengatakan isi Kristen itu untuk Yahudi. Itu kau katakan tadi, kan? Jangan lari Yesus kemana-mana. itu mengatakan dirinya hanya untuk Yahudi, Matius 15 nomor Tidak. 24. Untuk semua bangsa. Yesus mengatakan itu di Matius 14 nomor 24, 15 Coba 24. bacakan dulu. Coba bacakan dulu. Apa perikopnya judulnya? Aku Judulnya itu jangan lari pada diutus. perikopnya itu. Aku diutus Jangan hanya lari pada kepada perikopnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo. Apakah abang ini Dari adalah umat Israel. Dan Apakah tahu kamu artinya dari umat Israel? iya, umat Israel saja. Dengar dulu kau. Fungsi derivatifnya itu di mana coba? Apanya? Yesus Fungsi mengaku. derivatifnya. Fungsi Yesus tahu kamu artinya fungsi derivatif? Yesus sendiri yang mengatakan kok. Sebentar dulu aku tanya sama kau. Fungsi aku diutus dari umat Israel. Iya. Itu kan? Betul. Itu kau katakan. Fungsi Aku diutus derivatifnya tahu hanya nggak?
Aku diutus hanya. derivatifnya tahu nggak? Fungsi derivatifnya tahu Ah, nggak? kasih gantian ngomongnya. Iya, Yesus sendiri yang mengaku kok. Iya, aku bilang ya, tapi aku diutus untuk umat Bani Israel, itu kan? Heeh. Nah, fungsi derivatif kata itu apa coba? Apa derivatif apa itu, Pak? Derivatif itu kondisi pasar. Fungsi turunan Hei. kata itu. Itu berbicara mengenai tentang ekonomi itu, Pak. Kau itulah kau matematika bahasa. Loh. Bahasa itu juga ada matematikanya lu. Itu berbicara mengenai ekonomi. Bukan Tidak ada, itu, tidak ada. Pula kok ke ekonomi, aku tanya ke derivatifnya. Derivatif itu Bukan apa? ekonomi pun katakan. Iya, Turunan derivatif itu apa? Dari putih ke biru, dari biru ke abu-abu, dari abu-abu ke coklat, dari coklat ke hitam. Itu namanya fungsi derivatif. Derivatif itu perubahan kondisi pasar. Apa ini? Wah, kau lari kok. Oke, boleh kalau di matematika ekonomi boleh. Sekarang Gimana, kita bahas masalah fungsi derivatif keturunan generasi. Allahu Akbar, bahaya Boleh juga. lah, boleh itu boleh. Ya memang boleh. kayak Kalau begitu. boleh. Kita juga belajar, Pak. Bukan cuma Bapak belajar. Boleh lah, kan nggak boleh lah. Dan kayak fungsi turunan maksud saya derivatif. Bang bisa nggak? Bang bisa nggak? Abang tidak membuat kita tertawa, Bang. Bang, di sini bukan stand up komedi loh, Bang. Ya, kadang-kadang kita harus stand up komedi agar jangan Stand up komedi dia. Allahu Akbar. itu kan nah, itunya. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Tuhan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel. Tuhan membangkitkan seorang juru selamat, katanya kan. Nah, tadi berubah lagi bahasamu. Dari awal ini udah lagi. Iya, Kita kisah para konsisten. Rasul 13:23. Konsisten, Tuhan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel. Yesus mengaku, Bani aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, abang sendiri umat siapa ini? Dari Yunani kayaknya nih, Asianus. Asianus ini biasanya orang Yunani. Ya, begini bro. Iya, bro. Kamu tahu nggak arti bani? Tahu. Apa itu coba? Bani itu benih, anak, keturunan. Itu berbicara mengenai silsilah, nasab. Contohnya saya lah. Nah. Asianus Simangkir, kan? Ya, Asianus. Pasti nama bapaknya Anus. Dilahirkan dari bapak Anus. Nama saya, bukan nama bapak saya, nama saya. Asianus itu berasal dari dua kata. Asianti dengan Pak Anus. Nama ibunya Asianti, nama bapaknya Anus. Lahir anaknya menjadi Asianus. Orang Batak nggak dikaitkan ke ibu. Orang Batak nggak dikaitkan ke ibu. Enggak, orang Batak nggak dikaitkan ke ibu kan? Saya Asianus. Nah, Simorangkir. Artinya Asianus artinya pantat Asia. Bukan? Bani Simorangkir. Bukan Asianus. Iya kan Asianus kan? Simorangkir. Asia itu kan wilayah kita kan. Nah, kalau Anus itu kan bottom. Nggak sama ibu saya, nggak dikaitkan. Oh gitu. Perempuan nggak berlaku sama orang Batak. Itu nggak berlaku. Nggak berlaku sama orang Batak. Kasihan Asianus. itu. Ya iyalah, hanya perempuan itu hanya apa namanya cocok tanam. Terus apa hubungannya Asianus dengan Bani Israel? Nah, Asianus Simorangkir kan? Asianus Bani Simorangkir itu haknya marga Simorangkir saya. Iya, Simorangkir itu keturunan keberapa dari Nabi Yakub? Oh, Simorangkir oke aku tanya ya. Dari keturunannya aku katakan hanya kalau di Indonesia ini Bukannya hanya kalau dua. nabi dari Bata itu Luga Timbunan namanya? Tambunan, sorry. Nah, enggak ada itu, enggak berlaku juga Tambun sama saya. Katanya dia nabi untuk orang Batak. Gimana toh? Nah, nabi odong-odong itu enggak berlaku itu, tapi semalam dia pukul mundur Pak Mumin lah semalam dia. Oke lah. Tapi kalau Luka Tambunan ini enggak ada itu sama saya, juga laku itu sama saya itu. Loh bagaimana ceritanya dia nabi masa bapak gituin?
Nggak boleh. Tidak, dia itu sudah melebihi Muhammad, bisa terbang ke langit ke-7 pakai Al-Buraq. Kan Kemarin katanya dia mau kosongkan air di Danau Toba. Dia mau sedot pakai tangannya. Itu loh, udah mau menyaingi Muhammad sama menyaingi Musa dia. Nah, itu dia. Nyatanya Mah. apa? Ada. Harusnya Bapak sebagai orang Batak bangga dong Iya, ada nabi jadi- dari tanah Batak. Pak, Kalau seperti namanya Nabi Luga Tambunan nggak boleh apokir. hah? Apokir itu nggak boleh, nggak bisa itu. Apkir. Iya apokir lah, afkir, kadaluarsa. Itu maksudnya kan apokir. Balas sih juga Ya balas. Allah, astagfirullahaladzim. Tapi ya sebagai orang Batak, saya pun bangga ada nabi dari sana. Kan gitu. Kalau mana ya? Aku bilangnya orang Batak yang jadi nabi cuma satu. Saya cuma lupa namanya. Yang sempat jadi apa kepercayaan no mention. Yang itu Lamsen Nyobaho. Ah, itu pernah jadi nabi juga dia. Lamsen Lamsen Nyobaho. Nabaho itu nggak masuk. Lamsen Nabaho itu nggak masuk kira sebab dia itu saksi Jehovah. Tapi kan Bendera dia pun juga dilarang nabi juga dia. Tuhannya Ya, bisa mati dan dilarang tidak bisa mati. menghormat bendera itu Lamsen Nabaho dilarang menghormat bendera Lamsen Nabaho. Sebab aliran apa namanya saksi Jehovah dan enggak saksi Jehovah lah dia Lamsen Nabaho. Dilarang itu menghormat bendera menghormat burung Garuda dilarang sama agama mereka. Karena menurut mereka itu setara dengan Tuhan, bendera itu. Menurut Gitu. mereka iya. Wih, Ya, ini itu mati menurut nih, mereka. Sementara menurut mereka apa namanya? Kita jadi anggap paganisme sebab menghormat bendera dan burung Garuda. Itu Itu mati kan? dia. Itu. Sementara kita harus tunduk dan patuh dan serta berserah diri ke negara sesuai dengan ajasnya manusia Muslim gitu loh. Iya. Dikasih lapor lama rupa Aduh, Bapak ini bisa juga melucu Bapak ini ya. Bapak masih di Medan? Di Karo? Masih. Saya tinggal di Jalan Biji. Oh, iya. Nggak usah sebut alamat, Pak. ada- Nanti ada teman-teman jalan-jalan datang ke ke Medan, rumah Pak. minta empau. Nah, kalau datang Bapak nanti mana tahu jalan-jalan ke Medan, datang ke Jalan Binjai, tanya aja si Morangkir. Itu aja lah di depan hotel. Si Morangkir itu bukannya danau. Nanti saya ditunjukkan ke danau. Bukan, si Morangkir itu marga, Pak. Oh, marga. Nah, di sini kami cuma ada 3 orang marga si Morangkir. Oh. Aja. Nah, mana tahu Bapak- Artinya Bapak ini manusia langka, Pak ya? bukan langka sih tidak, tapi setiap saya duduk di satu pakter atau warung, Pasti di depan. Saya selalu bikin manuver. Wih, keren kali Bapak ini. manuver. Terus gitu kan? Nah itu maksudnya. Iya. Bagus. Artinya memang Bapak ini toko adat di sana ya? Boleh dikatakan begitu. Bapak punya istri berapa, Pak? 3. Cuma 1. Yang sah, yang tidak sah? Sah atau tidak sah cuma 1. Dan anak saya bahagia dengan istri saya ini. Sebab saya diberi keturunan 5. Tapi Bapak sering mampir di apotik, Istri. iya kan? Siapa? Bapak, Pak Asianus. Siapa yang di apotik? Bapak sering mampir kuliah di Jangan apotik. bilang saya bidang saya bergerak di bidang barang bekas. Jangan itu keadaan terpaksa dorongan istri daripada capek kau kotor-kotor kau jadi parkir lah kata itu pikirnya atau semprota itu. Iya. Itu kan? Nah, kalau saya plastik- mau Pak, plastik 1 kilo berapa, Pak? Pak, Plastik 1 kilo harganya berapa? nengok plastiknya bro. Plastik ya, Nengok minuman. plastiknya.
kayak minuman itu loh bang, kayak Aqua. sebelum iya kayak gitulah. Nah, nggak laku sekarang, nggak laku. Nggak laku ya. Kalau besi bang, kalau besi Nah, oke ya, saya beli 5.000 sekarang. oh, 5.000 ya. Aluminium, Aluminium apa nih? Ada aluminium ada 3 macam. aluminium lah ya kayak dari panci-panci itu loh bang. Kalau panci saya beli 24.000. 24 ya. Kalau tembaga, kabel-kabel tembaga itu. Bakar atau kupas? Kupas. Nah, kalau kupas berarti udah korset atau belum? Belum. Nah, kalau udah berarti masuk asal serabut atau tidak? Tunggal. Oh, tunggal itu saya beli 220. Wih mahal ya. Ih, mantap. Ini Pantesan banyak yang nyolong malam-malam itu bang. Bapak udah lama nih jadi pengepul ikan, Pak. Waduh, 24 tahun bro. Oh, 24 tahun jadi pengepul ikan ya? Ya. Dan anak saya juga tamat sekolah akibat mengepul. Oh, mantap. 5 anak saya semua kuliah bro. Wih, Masya Allah. 5-5-nya Kristen, Pak? Hanya Kristen, Pak? Iyalah, masa bapaknya Kristen, anaknya jadi Islam, lucu. Tanya Pak Bardi, kalau kiranya ada anak bapak yang menjadi mualaf memeluk Islam, Pak Asianus ini marah atau tidak? Yo, keluar dari kartu keluarga. Buset. Keluar. Garis merah terus. Tapi nggak marah, Bang Hadi. Cuman keluar aja dari kartu keluarga. Tapi nggak. Tapi masih diakui sebagai Iya, anak. tapi kan nggak marah kan? Enggak lah. Ya jelas udah lah. Udah kau ambil keputusanmu sendiri. Jangan pernah lagi balik ke rumah. Bahkan bayangan tubuhmu pun jangan tampil di depan rumahku ini. Begitu prinsip saya. Tapi botol disimpan di rumah. Nggak boleh dibawa keluar. Botol apa nih sekarang mau simpan di rumah? Ya botolnya abang lah. Lututnya aja dibawa pulang keluar. Tapi botol disimpan. Benar gak? Saya nggak ngerti lah kemana arah kata bapak ini masalah botol ini. Tidak ngerti tapi ketawa. Mana sih abang? Oh, nggak ngerti saya. Saya tahu saya botol itu botol kamput, botol bir, botol Pigo, botol Kurnia itu ya tahu botol. Kan gitu kan. Bagus. Nah, Iya. yang lain-lainnya ya apa nama idiomatik masalah botol ini saya nggak tahu. Iya. Bagus juga Bang Andi. Udah cuma lagi jalan ya ini ya. Jogging deh. Lanjut. Masya Allah, mantap Gurunda malam-malam. Tapi memang loh, misalnya nih ya, untuk Pak Asia. kata kita ngomong. Jadi kalau ada anak anda ini, kira-kira ada anak ini menjadi mualaf ya, Muslim, benar-benar udah bukan anak lagi gitu ya? Dihapus dari kartu keluarga dan tidak dapat jatah. Tapi tetap jadi anak. Enggak udah dihapus, hilang dah. Bush, hilang dia dari permukaan. Luar binasa. Udah hilang ya. Kalau sempat, jangankan itu kakak saya ini sekarang ada di apa namanya Brian Bengkel. Kalau dia misalnya anda usir keluar rumah, merantau ke Jakarta, jadilah dia pengacara sukses, terus kaya raya, masih diakui nggak tuh? Sekaya-kaya apapun dia kalau sempat dia pindah dari kepercayaan saya nggak akui. Tetap nggak diakui ya? Ya. Tapi kalau misalnya Pak, aku mau ngirim uang ke Bapak, diterima nggak tuh Pak? Asal jangan saya minta. Kalau dia kirim sendiri karena tahu nomor rekening saya, malah kalau dia udah jadi mualaf kayak gitu aja jadi mualaf, semua akun
bank, kecuali listrik ya, bank ganti, jangan bisa dikirim. Oh, jadi duitnya masih boleh diterima. Misalnya gini, Pak, berhentilah. Ganti rekeningnya diganti, mana tahu dia kirim diam-diam karena tahu dia rekening saya dan rekening maminya atau rekening adiknya, ganti semua, jangan dikirim. Kalau misalnya nih Pak, Bapak kan udah tua, anak udah sukses nih kaya raya di Jakarta. Bapak saya beliin aja deh ruko gitu. Bapak buka showroom mobil aja, nggak usah jadi pemulung atau bikin pabrik untuk pengolahan sampah. Bapak jadi direktur gitu, dikirimin duit 10 miliar buka usaha. Bapak terima nggak tuh? Saya nggak mau terima. Yang saya terima semua jeripaya saya. Nggak mau saya terima itu. Harus keringat saya sendiri, harus saya bisa bangun. Tapi itu kan juga bagian daripada jeripaya abang ini. Bikin dia kan susah waktu itu. Sampai nggak tidur. Ya tapi kan abang yang bikin dia tuh. Dia itu saya bikin sekolah. Sebentar dulu. Dia itu saya sekolahkan tinggi-tinggi agar mengikuti paham saya. Sementara dia setelah berhasil sekolah tinggi pintar dapat nilai cum laude, nyimpang dari ajaran saya. Bukan hantu blau, cum laude, bukan hantu blau, cum laude. Dia hilang kan gitu kan? Cum Ya, laude. tapi biar bagaimanapun kan itu hasil jeripaya abang. Abang Iya, abang yang nanam botol, iya, lahirlah betul. dia. Jeripaya di tempat tidur masuknya kan itu kan? Betul. Nah, itu masuknya kan? Nah, Iya. tapi memang jeripaya saya di tempat tidur, tapi jeripaya saya itu harus sesuai dengan konsep dan aliran pikiran saya. Ya tapi kan ada istilah kasihilah anakmu. Nah, gimana itu? Betul. Ya udah saya kasih kok, dia udah saya sekolahin. Nah, udah saya bikin sampai Mary pun dia uang saya udah saya keluarin. Iya, mau tapi kan cari kerja pun saya keluarin uangnya. kan di situ jadi begitu ya sudah selesai. Kan di gitu situ kan belum jadi musuh. Nanti ketika dia pindah baru jadi musuh. Nah, pada saat itulah dikasihi. Ya, udah pindah nih cerita kita ini udah pindah ini dia, udah pindah. Nah, berarti kan dia sudah jadi musuh. Nah, waktu itu kita harus kasihi jadi kan? musuh lah. Ya, kasihilah Enggak, musuhmu. ya dikasihi juga, tapi tidak boleh intervensi lagi ke rumah tangga saya. Ya, berarti tidak kasih itu namanya. Kalau tidak kasih itu ya udah ya, kau berdua baik sama Tuhanmu, rajin kau sholat, ikuti apa kata mertuamu dan istrimu, kan udah cukup mengasihi itu. Kalau bapakmu kau usah pikir sama mamamu ya, dan darimu udah kau nggak perlu bantu rumah tangga itu kan udah bahasa kasih itu. Apa lagi? Begitu. Oh begitu. Iyalah. Kalau gini loh Pak Nyawa, kalau sekiranya nih berandai-andai nih Pak ya, itu tadi anak, kalau sekiranya istri Anda yang menjadi mualaf, dicerai apa diterusin? Oh cerai dong. Nah, lalu di mana tanam botol? Cari lagi. Kalau tanam botol itu istilahnya bang, cukup sekali aja. Kalau sama kita kan, kalau lagi orang kita nggak diganti. Hanya saja kita berjuang untuk anak-anak. Jangan seperti ibunya, kalau ibunya mualaf. Itu yang kita ajarkan. Tapi kalau dia jadi mualaf kan jadi pengikut Yesus dia berarti. Sebentar dulu. Kenapa ibunya bisa mualaf? Apa sebabnya? Cari tahu sampai dapat apa penyebab. Ya, karena dia menemukan kebenaran itu di Islam. Kebenaran apa di Islam? Di Islam dia diajarin untuk punya istri 4. Kan nggak betul gitu. Percuma juga satu istri tapi tidak sama-sama di surga. Bagaimana percuma satu istri nggak sama? Memang betul. Percuma. Istri itu walaupun istri rajin ke gereja, giat berdoa. Tapi kan udah sama-sama di surga. Percuma kan? Bangun jam 2 pagi. Dipanggil ibu pula tuh sama bapak ini. Jam 2 pagi. Menyampaikan apa kehendak hati tiap jam 2 pagi. Kalau dia tidak tekun, kalau dia tetap juga jadi pindah ke agamanya yang lain, nggak betul itu. Iya, tapi dia menjadi pengikut Yesus daripada dia diusir oleh Yesus, mending dia jadi Islam.
Karena di dalam rupanya pernah ceritanya, kapan rupanya sejarahnya Yesus pernah mengusir seorang ibu? Nggak ada. Kristen yang diusir, Bang, oleh Yesus. Di mana tertulis itu Kristen di Yesus? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba bacakan. Bacakan Bang Handi. Atau bacakan Dinda Ardiansa. Yesus mengusir orang Kristen itu, Bang. Di mana diusir? Tapi jangan lupa ya, baca dulu perikopnya. Iya, ini satu perikop. Nah, baca Nabi dulu, palsu, jangan lupa. nabi palsu. Ya. Iya. Matius 7 Iya. nomor 15. Kristen diusir di sana. Ada nggak yang bisa Banyak bacakan? bunyinya. Ada. Bagaimana bunyinya? Nah, sudah. Bunyikan Bang Hande. Nah, tuh udah bunyi tadi. Hebohnya dia. Klekson yang bunyi. Banyak banget sih di situ. Waspadalah terhadap Hmm. nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Palsunya dikatakan di situ, bukan Kristen. Kristen itu yang datang nanti. Baca aja dulu. Enggak. Baca dulu, baca dulu. Kita dengarkan dulu. Palsunya dikatakan di situ. Kita Kita baca baca dulu. dulu. Lebih jelas, lebih panjang lagi kalau diceritakan di Yeremia nanti. Lai. Kita dengarkan dulu, Yang Bang. suka jalan-jalan. Kita dengarkan dulu. Berdua di pinggir jalan. Itu lebih parah lagi. Kita dengarkan Kalau dulu, diceritakan di Bang. Yeremia. Kita dengarkan dulu. Nah. Bacakan dulu. Dengerin dulu lah ya. Oh loh. Saya ulang, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari anggur ini, semak dari duri dan ara dari rumput? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun sebaliknya. Dan setiap yang menghasilkan buah yang baik pasti ditebang yang baik. Langsung ke 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Di situ aja dulu, di situ aja dulu 20-nya. Di ayat 20-nya dulu. Kata mana yang paling kau terpesona di ayat ini? Dari kata apa yang terpesona di ayat 20-nya? Kata mana? Nabi-nabi palsu atau yang mana? Yang mana yang paling kau yang mana? Kata mana yang paling kau terpesona di kata ini? Nomor Di ayat 15-nya ini. dulu, Bang. Nomor 15-nya dulu. Nah, bagaimana bunyi nomor 15-nya? Ah, Yesus berbicara kepada Bani Israel, muridnya, bukan orang Kristen di situ. Waspadalah Ya. kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, kepada Bani Israel. Sesungguhnya dia nyamar Jadi seperti pertanyaan- domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Siapa, Bang? Yang datang. Ini udah kamu katakan tadi. Yesus berkata di hadapan murid-muridnya. Ah, murid-muridnya Bani Israel. Dia mengatakan itu di hadapan murid-muridnya loh. Nah, iya. Nah, sekarang murid-murid Yesus ini datang orang-orang non-Yahudi kepada dia mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus. Itu siapa? Di mana dia ada di ayat itu ada non-Yahudi ketika Yesus mengatakan itu. Itu Kan serigala. dia cuma mengatakan Serigala nyamar domba. itu kan dia mengatakan hanya kepada ke-12 muridnya, bukan ada iya. orang lain di situ. Iya. Yesus berbicara kepada ke-12 muridnya, waspadalah supaya kamu jangan Waspadalah. disesatkan. Nabi-nabi Nah, palsu waspadalah akan kepada nabi palsu. Ah, Itu kan itu maksudnya. iya, nabi Maksudnya palsu. Yesus di situ. Ya, Maksudnya Yesus di situ. Maksudnya Yesus gitu agar kau beritahu sama jemaahmu karena 12 muridnya ini nanti membuka sekte. Agar tetap itu jadi pedoman hidupnya. Ya, waspada ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nah, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Mu itu artinya umum, bukan murid Yesus. Ah, Jemaatmu itulah salah. masing-masing. Itulah salahnya. Itulah salahnya karena Anda mengartikan seperti itu. Padahal itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya, bukan kepada umum. Wah, ini bahayanya. Begini aku kasih satu analogi. Waspada kamu. Waspada kamu ya. Kamu itu
definisinya apa menurutmu? Ya, kamu di situ yang berhadapan dengan Yesus. Kan lucu. Kalau ada orang yang ada abaikan dulu Yesusnya. Oh, nggak bisa. Harus tadi katanya abang tadi katanya satu perikop, lihat perikopnya. Sekarang kok larinya? Oke. Artinya ini kan masalah kamu, waspadalah kamu. Kamu. Kamu siapa? Oke, murid-muridnya kan? Murid-muridnya. Siapa yang datang kemudian kepada Sebentar dulu. Sebentar lu, kamu itu termasuk kau, anakmu, istrimu. Mati meja. Nah itu kamu. Nah ini asumsi abang, ini asumsi. Bukan asumsi. Itu kamu. Terus tanda-tanda nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama aku, mengusir setan pakai nama aku, bermujizat pakai nama aku. Itu siapa? Bermujizat pakai namaku. Nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Islam atau Kristen? Kalau tidak ada mujizat, tidak boleh dianggap jadi murid Yesus. Harus ada mujizat. Ya, kok jadi kaji kebalik-balik, Bang? Nah iyalah. Pertanyaannya, mujizat itu kan masih dalam proses. Bermujizat, berproduksi, itu masih dalam proses. Belum terjadi. Tanda-tanda dari nabi palsu itu pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menggunakan nama Yesus mengusir setan, Islam atau Kristen? Ya Bibel dong yang menggunakannya. Ya Bibel dong, mana bukan ada di saran ceritakan. Ya makanya tadi saya katakan Kristen diusir karena Kristen itu penghuni neraka. Begitu, Bang. Loh, itu dalilnya? Tidak. Loh. Baca nomor 23. Tidak Kata Yesus sampai ke Tuhan, ke Allah, tidak ada masuknya ke Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu betul. Kenapa harus pakai Tuhan Yesus? Justru memanggil Yesus itu Tuhan akan sampai ke neraka. Dalilnya tadi bahwa tidak ada itu, di mana dalilnya? Itu nomor berapa itu? Nomor 16, nomor 17, nomor 19. Enggak ada itu, enggak ada. Aduh, kenapa tidak ada? Pengajaran nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam api, dibakar. Nah, kalian ajaran kalian yang begitu, kalau ajaran kami tidak. Mana ada, Bang, yang manggil Yesus Tuhan, mana ada Islam. Yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristen. Ajaran kami ya. Kristen itu yang dalilnya begitu. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen atau Islam? Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, itu Islam atau Kristen? Kristen. Nah itulah aku bilang, Kristen akan dilemparkan ke neraka. Tidak. Salah itu, bro. Tafsir. Itu tidak ditafsirkan. Dalilnya ada begitu. Analisa bahasamu sampai. Baca. Abang lah yang baca. Matius 7. Abang baca Matius 7 15 sampai nomor 23. Coba abang baca. Ayo, berani nggak? Ya, silakan. Untung songkatnya rusak. Kalau tidak, tepuk tangan lagi orang sambil tertawa. Gimana dong? Ayo, besok mualaf sama anaknya. Bang Andi, mualaf nanti abang ini sama anak-anaknya sama istrinya. Itu dia. Tinggalkan, katanya tadi dia tidak mau ambil warisan hartanya dari anaknya. Ternyata justru dia yang ajak anaknya mualaf. Mati mija, balas ya naraka. Hei, mana kita? Ngamuk dia marah ya orang rumah. Dia marah orang rumah, jangan kau ada yang mualaf ya katanya. Dia cari Alkitab, mencari Bible. Oh, cari Bible.
Berarti jarang ke gereja nih Pak Sianus ini. Bible taruh di mana? Ah? Sering ke gereja mengenai. Cuman data ini tidak dibacakan di gereja. Mana mungkin dibacakan? Jarang itu. Yang dibacakan itu mengenai perpuluhan. Walaupun tidak dibacakan di tafsir di kalau di sana. Ya. Jadi, coba ini bagaimana caranya lolos Kristen dari data itu? Ayo, taruhan kita. Pasti nanti lucu-lucuan gini Bapak. Lihat Mi. Mana Alkitab Pak? Tuh, ya cari dia. Ke rumahnya Pak RT. Minta Bible. Dan ini Matius 7 berapa bro? 15 sampai Di sini. 23 bro. Matius 7. Matius 7 hal menghakimi. Hal yang kudus dan berharga. Hal pengabulan doa. Hal Jelas nabi yang palsu. benar, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat. Ini yang mana sekarang? 15. Hal pengajaran sesat. Mana? Matius 7 ayat 15 ya. Gitu bro. Tunggu sabar bang Suma Yang lagi. mana ini sekarang? Sabar. Nah ini saya bacakan nih Matius 7 hal penghakimi, hal yang mengkuduskan dan berharga, hal pengabulan doa, hal jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat. Yang mana? Lagi hal dua ancaman dasar, hal kesan pendengar. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mana ini? Yang mana ini sekarang? Oh, aku mau kau dikte. Gak bakalan lah bro. Mana? Jangan lari dari perikop. Aku mau kau dikte pula. Mana? Matius 7. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Terus dari buahnya. Ayat 15. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak dari semak berduri atau buah ara berduri? Nah, itu katanya, pertanyaannya. Di sini Yesus memberi perumpamaan agar kita berpikir. Baca Perumpamaan terus. dikasih Yesus di sini. Baca terus. Nah, Dari buahnya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini bahasa perumpamaan. Iya, baca. Nah, dan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ini perumpamaan ini. Terus? Agar kita dalam. Terus? Sekarang tafsiranmu mengenai perumpamaan ini. Baca terus. Sebentar dulu. Jangan baca terus kayak tukang parkir aja kau. Kayak ini lah. Masalah perumpamaan ini. Iya. Jelas itu dari buahnya, dari ajaran. Batang itu nabi. Batang itu nabi. Buah itu pengikut ajaran. Ayo, lanjut. Back to the basic. What the best had been done by your father. Yes. What the best had been done my prophet. Apa yang terbaik, apa yang dilakukan yang terbaik oleh nabiku? Apa yang terbaik yang telah dilakukan oleh nabimu? Bukan begitu. Kenapa takut? Selesaikan dulu, Bang. Ini artinya. Ini artinya. Teruskan dulu bacanya. Nah, oke. Nah, tidak mungkin Bapak. Sebenarnya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Terus artinya di sini ini tidak ada lagi istilah di sini apa namanya? Peribahasa atau bahasa namanya hiasan. Pegandaian. Ini artinya makna murni memang pohon yang tidak berbuah harus ditebang jadi kayu bakar kok.
Nah, terus Gitu maksudnya. Apa Ya, lagi yang diteruskan? Ini baca, terus-terus baca. aja jadi baca jadi- terus. Ah, Terus oke. kan satu perikop. Jadi dari buahnya lah kamu akan. Masuk dia. Apa yang masuk dia? Dari buahnya, dari Buahnya karpos masuk. dalam bahasa Yunani, karpos itu artinya hasil. Betul. Kalau memang suatu pohon, kalau suatu pohon tidak berbuah tebang, jadi kayu api. Jadi kalau suatu perumpamaan tidak pernah kau terapkan dalam hidupmu, berarti kamu otak. Baca otak lagi jongkok. terus, baca terus. Buat teh dulu, Mang. Itu maksudnya. itu Baca jongkok. terus. Itu maksudnya. Baca terus. Oke. Itu satu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadikan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya itu. Menjadikan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baca Maksudnya dia di situ. Ntar dulu. First by first, we must interpreted. Itu maksudnya Yes. kan? Ayat demi ayat harus kita interpretasikan. Maksudnya di sini bahwa Yesus itu dituntun oleh Bapaknya untuk melakukan selama dia jadi manusia di dunia ini. Mulai ngarang bebas. Itu maksudnya. Mulai ngarang bebas. Baca terus. Bukan garang bebas itu maksudnya. Ngarang bebas itu namanya. Baca terus. Bukan, memang itu baru itu. Tanya siapa pendeta pun pasti itu definisi. Baca terus. Nah, ya berapa lagi kita bacanya? Teruskan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Tuhan, bukankah kami menubuatkan demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Aduh kan? Ini Yesus berseru ke Tuhan. Ya. Tuhan katanya. Itu maksudnya. Yesus yang berseru. Berarti Yesus diusir. Bukan nggak ada di sini diusir. Baca dalil selanjutnya. Allah dan Yesus itu. Baca dalil selanjutnya, Bang. Dalil selanjutnya. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya apa dia bilang? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ingatlah kamu padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semua artinya di sini, artinya setiap orang yang berbuat kejahatan, Yesus tidak mau kenal. Ya. Itu maksudnya. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Yesus tidak mau kenal. Itu maksudnya di sini. Yang diusir oleh Yesus yang memanggil Yesus Tuhan. Ayo. Yesus tidak mau kenal. Itu artinya di sini. Artinya yang memanggil Yesus Tuhan itulah diusir. Ayo. Tidak. Tidak. Gimana tidak? Aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka. Kan? Mereka yang mana? Mereka yang berbuat kejahatan maksudnya. Ya, yang membuat kejahatan itu yang bagaimana? itu maksudnya nih. Mereka yang berbuat kejahatan. Yang membuat kejahatan itu yang bagaimana? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya menurut Yesus yang berbuat kejahatan itu gimana? Ini tidak diutarakan, Bro. Wah, bermujizat pakai nama Yesus. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah semua yang berbuat kejahatan. Ini tidak ada dijelaskan. Tidak ada dijelaskan. Ada di data nomor 22-nya, Bang. Ini makanya jangan mutar-mutar. Mulai. Selesaikan dulu nih. Enggak ada diterangkan di sini. Ada nomor 22-nya. Coba baca nomor 22. Nomor 22. Apa dia bilang? Pada hari terakhir hanya orang yang berseru kepada Tuhan. Itu nyari kata di sini. Berseru Berseru kepadaku.
Nah, pada Tuhan di sini, bukan kepadaku. Sabar. Yeay. Mulai jadi penyesat. Ayo. Bukan nih, bukan. Ah. Ini di sini kepada Tuhan bilang di sini. Kepada aku. Enggak, kepada Tuhan di sini. Mana ada kepada aku. Ada ini. Ayo, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, kepada Yesus. Tuhan, Pada Tuhan, hari ayo. terakhir orang berseru kepada Tuhan. Ya. Yang kepadaku. Ke Tuhan di sini. Ayo Bang Ande, tunjukkan. Tuhan Mulai, di sini. mulai. Bukan, ini Alkitabku loh, ini Alkitabku ya, Bang. Siapa yang bisa buka kamera? Ayo, perlihatkan ke beliau. Aduh, buka kamera dong, siapa nih? Bang Ardiansa buka kamera dong. Masih mau ku datang besok. Kores. Dari sini. Mulai. Kena langsung diginjal kan? Oke. Kena diginjalnya abang kan? Kores. Ayat berapa, Guru? Matius 7. Matius 7, 22. Ayat 22. Ya. Buka aja 15 sampai 23 nggak apa-apa kan kelihatan. Oh, Matius 7 ya, Matius 7 ya. Iya. Mulai. Ayo, masih mau tinggal di Kristen, diusir. Alhamdulillah. Kalau saya sih udah mengerti. Diusir sama Yesus. Matius 7. Perjanjian baru itu. Diusir. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang Nomor kepadamu dua. dengan menyamar. Langsung ya. Langsung 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Kepada aku. Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu Berseru Tuhan. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku si Yesus ini akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, Pak mantap. Anus diusir Pak Anus sama Yesus. Bukan. Yang jelas di sini untuk minta tolong sama Tuhan, bukan kepadaku. Bagaimana Bang ini? Kepadaku jatuhnya di sini. Gimana? Gimana Bang ini? Bukan kepadaku. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya moi itu artinya ke aku. Kepada aku Artinya atau ke begini, aku. Bro. Artinya gini, Bro. Apa? Bro mengerti direct sentence dengan indirect sentence. Aduh, mulai ngaco. Maksudnya di sini. Kebanyakan direct makan sentence botol ini dengan abang indirect ini. sentence, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ini bahasanya. Iya. Nah, itu masih ngerti si Bro bagaimana ceritanya. Jadi siapa yang dipanggil Tuhan di situ, Bang? Di mana? Di ayat berapa nih? Nomor 22-nya yang dipanggil Tuhan di situ siapa? Yang nomor 2 pada hari itu. Tuhan. Bukankah kami Tuhan juga dipanggil. Berseru kepada aku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku. Kudus itu siapa? Tunggu dulu. Tuhan, bukankah kami bermohon demi namamu, itu katanya. Demi Siapa? namamu. Namanya siapa? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, namanya Itu siapa? Tidak ada dibikin namanya di sini. Loh, Namamu juga itunya. itu Yesus kan berkata. Begini silap kau. Di sini namanya bahasa perumpamaan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ku di sini siapa, Bang? Sebentar dulu, kalau dibikin namanya di sini definitif sudah pasti. Ditulis di situ berseru namamu Yesus katanya kan? Yesus. Definitif. Namamu tidak ada ditulis di sini. Nah sekarang siapa yang berseru kepada Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa? Ayo. Banyak orang. Siapa? Orang ini orang mana? Islam atau Kristen?
Banyak orang saya nggak tahu Islam mau Buddha mau Hindu saya nggak tahu. Yang penting banyak orang. Aduh, melawak. Makanya, Yang penting makanya banyak orang. orang. Makanya banyak orang yang mualaf bang, karena baca dalil ini, pendeta tidak berani baca ini dalil. Salah itu. Jadi bagaimana pula bisa orang mualaf sementara bahasa Arabnya pun mereka. Iya, orang mualaf daripada Bagi kamu. diusir Yesus ke neraka, mending meninggalkan bahasa Kristen. Ini semua Alkitab disampaikan menurut lidah mereka. Lah, itu Sesuai dengan dalilnya tadi bahasanya, Yesus. ya. Pada waktu Tidak itulah mungkin aku akan itu. berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Incredible and impossible. Tidak mungkin itu. Hanya bahasa Lah, Arab. sekarang itu Yesus Tidak yang jauh. yang diusir Artinya Yesus ini, siapa? pendekatan kau ini jauh kali. Tidak mungkin. sama sekali. Yang diusir Yesus di situ siapa? Sekarang kan yang ceritanya kita lari ke kau katakan tadi mualaf. Dia baca satu Arab, Bismillahirrahmanirrahim, katanya kan? Siapa itu lah, siapa Ar-Rahim, siapa itu Rahim. Mereka Ya, tidak ngerti itu. Tuhannya Yesus lah. Nah, itu tidak ngerti. Padahal itu dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada di situ dalilnya Trinitas. Ya. Itu ada dalil di situ, Trinitas. Sekarang yang Ar-Rahim, diusir Yesus di situ siapa, Allah, Bang? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sudah ada. Yang Dalilnya di diusir situ. Yesus di sana siapa, Nah, Bang? itu. Bang. Ntar dulu. Udah logikanya begini. Tidak mungkin semua di dunia ini ahli bahasa Arab. Enggak ada hubungannya pun. Sesuai dengan amanat agung yang berani sampaikanlah firman Tuhan sesuai dengan lidah mereka. Percuma pun disampaikan, ujung-ujungnya Apa yang diusir ke percuma? neraka, Bang. Jadi nyatanya. Ini jangan musik dulu di mana masalah- ini musik? Masalah Oi, musik. ke neraka, masalah Oh, kodong. tidak ke neraka. Maaf, ya, Mija. Never mind. Kan adalah problem itu aja. Masalah terakhir. Yang penting mereka yang diusir oleh Yesus itu siapa, Bang? di mana di sini diusir Yesus? Enyahlah Ini. daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itu siapa? Oke. Nah, Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang pembuat kejahatan itu yang enyah. ya siapa mereka yang membuat kejahatan itu? Siapa? Sekarang rupanya kejahatan yang dibuat Yesus? Kejahatan yang dimaksud di situ adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak, salah kau. Itu dalil 22-nya jangan dihilangkan. Salah kau. Nomor Tidak. 22-nya itu apa? Kok dihilangkan nomor 22? Katanya tadi satu perikop. Sekarang kok dihilangkan? Sebentar. Tahu kau ketika Tuhan Yesus Nah, itu Bang Anus panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katanya. Kena usir lah kau. Ketika Tuhan Yesus Abang, kena usir lah abang ini. Karena menyebut Yesus itu Tuhan. Menjudi. Dihancurkan itu semua. Jangan bikin onar di rumah baik Allah. Kenapa larinya ke situ, Bang? Dari buahnya, kata Yesus, dari buahnya kau bisa mengenal Dia. Pertama, memanggil aku Tuhan. Kedua, bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Dan itu hanya ada di Kristen. Baik. Terus apa sih yang telah dinubuat dan telah diperbuat oleh nabimu? Iya. Anus. Kan? Yang pasti yang diusir di situ bukan umat Islam. Bukan. Apapun Nah, aku cerita. apapun yang dilakukan oleh Nabi saya, tidak ada yang dilakukan Nabi saya kemudian masuk di situ. Ini kan lu kasih semua dalilnya tadi. Ya, Iya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Dan Kepada berkata, orang yang memanggil Yesus Tuhan. aku tidak mengenal kamu. Berenyahlah. Iya, sekalian pembuat jahat. Semua orang yang berbuat jahat. Yang berbuat jahat itu siapa? Yang berbuat jahat tadi itu tanda-tandanya satu. Semua orang yang berbuat Tanda-tandanya satu, memanggil Bukan. Yesus Tuhan. Karena kamu perbuat. Tahu kau fungsi turunan enggak dalam bahasa? Tadi tahu nggak kamu? Nah, Udah pernah udah dulu nomor dua-duanya. Nomor dua-duanya yang manggil Yesus Tuhan siapa, Bang? Kamu enggak? Yang memanggil Tahu Yesus kamu Tuhan nggak? siapa?
Mana kalimat dengan dua kalimat tahu nggak di sini? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Mana dua kalimatnya di ayat 20 Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa, Bang? Mana dua kalimat? Induk Abang. kalimat di ayat 23 mana? Abang, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Banyak orang. Iya, siapa orang itu? Siapa? Tidak ditulis di sini. Umat Islam atau umat Kristen? Tidak, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, saya nggak peduli. Pokoknya Islam banyak tidak orang. ada. Islam tidak ada yang manggil Banyak Yesus orang Tuhan. di sini banyak orang. Cuman Dia Kristen. ditulis di sini. Nah, Ya banyak berarti orang. semuanya Kristen berarti. Saya tidak bilang ini Kristen, tapi banyak orang. Jadi siapa yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen Banyak rupanya? orang, banyak orang. di Ya sini. memang Kristen banyak, 2 miliar lebih. Banyak orang. Tapi di sini, tapi nggak ditulis di sini siapa orangnya. Banyak Iya, orang. yang jelas Kristen masuk. Di sini kan banyak orang namanya. Tapi Iya, ya, Kristen kan memang Nah, banyak. oke, Ada oke, Katolik, oke. ada Kristen Protestan, masuk. ada Advent, ada Pantekosta. Semua Ya. yang memanggil Yesus Banyak Tuhan orang. masuk ke neraka. Di sini nih undefinitive name artinya nama orang yang nggak terdefinisi. Iya tahu, tapi tak Banyak orang ciri-cirinya, namanya, kan? Ini tapi artinya kan ciri-cirinya memanggil Yesus Tuhan. Iya, siapa yang memanggil di situ? Siapa yang memanggil di situ? Kata kamu, pertanyaanmu tadi kan banyak orang. Oke, apakah abang sudah siap diusir? Diusir dari mana? Diusir masuk neraka? Bila saya berbuat jahat, Iya, berbuat Wajib. jahat itu, tanda-tanda Wajib. perbuatan jahat itu memanggil Yesus Tuhan. Itu adalah sebuah kejahatan. enggak. Oh, kenapa Bila saya bisa? berbuat jahat, Kenapa wajib- bisa? wajib saya Dalilnya berbunyi dibuat. begitu. Enggak, Dalilnya enggak begitu di sini. bunyinya. Yang Oh, melakukan kejahatan itu salah satunya ini adalah kamu memanggil cuma- Yesus Tuhan. Ini kamu cuma sudah berasumsi. Oh enggak, orang-orang yang berbuat kejahatan itu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Udah berasumsi terlalu lebar kamu. Jangan Loh, lari dari nomor topik. dua-duanya loh, Kita nomor pakai dua-duanya, jangan lari. nomor dua-duanya, coba baca, nomor dua-duanya. Nomor 22. Apa yang dikatakan Pada situ? hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Kepadaku. kepadaku, Tuhan. Ya. Tuhan. Siapa tuh? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Itulah pelaku tahu ini. kejahatan. Tak tahu Si ini apa Anus. bahasa ini. Ini direct sentence atau indirect sentence? Siapapun yang memanggil Yesus Ini Tuhan kalimat itu adalah langsung pelaku atau kalimat kejahatan. Tidak langsung. Ini harus kau pelajari nih. Gitu loh. Siapapun yang melakukan Pelajari dulu kejahatan. Ini semua nih. Tahu nggak kau ini kalimat Atau langsung diberangkas, atau kalimat tidak langsung? Siapapun yang memanggil Yesus Tuhan itulah pelaku kejahatan. Ini. Abang, siapapun yang memanggil Yesus Tuhan itulah pelaku kejahatan yang akan dilempar ke neraka. Ayo. Ntar aku kasih itu kau satu analogi. Bang Juma bisa Menteri, gantian kah? Bisa Bapak gantian. Menteri, Bapak Menteri, Tidak mau. Bapak Menteri Tidak mau pertambangan memerintahkan agar Muara Wali diamankan. Kata Menteri Penerangan. Bapak Presiden Penerangan, memerintahkan pertambangan. Menteri Pertambangan agar Muara Wali Untuk main diamankan. dendeng. Lingu-lingu. Nah, yang menyampaikan ini Menteri Penerangan. Lingu. Membela diri ke sini. Tidak mau masuk neraka, tidak mau. Gitu loh. Lingu. Intinya abang, kalau abang tidak mau masuk ke neraka, berhenti memanggil Yesus Tuhan, itu intinya. Aduh. Mualaf segera. Jadi begini bro, cuma ngerti dulu kau bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Aku pula yang disuruh mengerti bahasa Indonesia. Gimana ini? Dari sini aja kau nggak tahu mana direct sentence dengan indirect sentence. Tinggi sekali bahasanya tapi tidak mengerti maknanya. Sekian dulu kita bicara nih. Aku tengok penjukan udah 4,2 kali. Udah mantap kita ini, oke? Ya. Anda abangku Asianus orang yang ke-3029 yang berbicara tentang ini dan mereka tidak bisa lolos dari pengusiran Yesus. Terus saya lolos kan? Nggak bisa karena abang memanggil Yesus Tuhan. Nggak bisa bang. Oke, saya lolos kan? Tidak masuk perangkap trick and trap.
trik and trap pakai gambar ya. Oke lah Bro Jumaya. Iya, iya. Oke, Bisa ah. follow kau. Bisa Oh, follow. bisa. Supaya besok disyahadatkan. Ya, tanya anak istri, jangan lagi memanggil Yesus Tuhan. Daripada kita Jangan. diusir, gitu ya. Janganlah sampai disyaratkan ya kan. Nah. Daripada abang diusir, pilih mana? Enggak lah. Karena kita soalnya gini Juma kan. Kalau kita beda cara, tujuan kita cuma satunya kan gitu kan. Tapi jangan mau diusir Yesus, Bang. Iya, lain itu banyak jalan ke Roma kan. Hanya jalannya yang beda kan kita jalan. Jalan ke Roma itu Islam. Aduh, abangku ini. Oke Juma karena oke ya Juma ya. Oke. Yo. Baik. Allahu Akbar. Hati-hati di jalan, Bang. Yo. Nggak mau ke neraka kok dong. Berarti Nana bela dirinya. Tambah banyak orang sakit ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu kata-kata apa tadi itu, berseru kepada aku dihilangkan. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhla'una illa anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim marada wa zadahumullahu marada. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dirinya sendiri. Allahu Akbar. Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Oke, silakan ada teman. setengah mati lawan Bible-nya. Dia bilang Gurunda bilang 35.000 tidak lolos. Dia bilang saya lolos toh. Mau lolos. Astagfirullahaladzim. Baru sama malam ini Banyu sedih banget. Sedih. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantrasa kau anak buah. Ngakak. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim. Ayo saudara-saudara Kristen, yuk gunakan akal, yuk. Kebenaran itu sudah nyata depan mata kok. Ayo. Bisanya itu ya, dia mengingkari datanya sendiri. Andai kan mungkin bisa dia edit. Andainya dia ini punya wewenang mengedit. Nah, Roy, saha Roy. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Sudah Bang Andi, sudah. Belakang baru ketawa Bang. Gurunda ulang tahun hari ini, Ikhwan. Bahagia banget. Thank you hiburannya. Siapa tadi? Pak Asianus. Bukan. Intinya begini loh. Lucu aja. Udah jelas-jelas kan di tangannya itu emas. Dia berusaha bawa ini tai. Berarti tipu dirinya tuh. Mati-matian dia. Pokoknya tidak. Jadi ibarat kata Bang Andi, kembali Bang Andi. Dia sudah pegang tai di tangan, tapi dia mengatakan ini pisang. Bukan Pak, itu kotoran Pak. Tidak, pisang. Astagfirullahaladzim, kotoran. Bukan Bang Suma, pisang. Coba Bapak cicipi. Dicicipi kan? Nyam. Pisang Bang Suma, pisang. Tapi itu coklat, Pak. Sudah apa coklat? berbusa mulutnya. Sudah Berbusa bila sudah cicipi, mulutnya. nah baca Mina bilang lagi. Sudah nggak makan baru tidak tahu binatang bilang dia tahu. Kaget perut tuh ketawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Memperbodoh diri sendiri. Ya itu tadi, yukhadi'unallaha, itu tadi. Yuhadi'unallah. Masadullahu marada. Terus kan dikatakan di dalam waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang memperbodoh diri? Bukankah dia
yang telah datang Islam kepadanya, diajak kepada Islam tapi mereka tak mau. Itu orang memperbodoh diri. Belum lagi surah Al-Baqarah ayat 130. Siapakah dia yang memperbodoh diri? Adalah dia yang membenci ajaran Nabi Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Itu tadi dia buktinya, gitu loh. Banyak jalan menuju Roma katanya. Astagfirullahaladzim. 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 Ada jam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Bang Juma monitor. Iya Bang. Kenapa ya nih capek nunggu ketawa? Sabar. Dia sudah berpikir-pikir Astagfirullahaladzim. ini bagaimana dia lolos ini Yani. Yani, Dia berpikir, Yani kalau nanti, Yani bagaimana kalau nanti sebentar kalau sebentar saya ditanya sama Gurunda ini apa ini bisa saya lolos Yani. Berpikir-pikir memang ini ya. Yani saya minta tolong nanti Silakan, kalau Bang. bicara, Yani kalau bicara nanti jangan memperkeruh suasana ya. Allah Adam punya tamu buang. Bang Andi, dia sebenarnya Gimana Yani tahapanmu? Tadi. itu dia gini loh, yang dijelaskan itu dia sebenarnya masuk juga, maksudnya cuma lucu juga sebenarnya. Kalau lucu ketawa tuh. Nah, Roy, kenapa Roy? batuk aku. Ya Roy, Bang Itu di Juma, belakangnya kayak gorong-gorong, Roy. lagi di sirkuit dia, lagi di sirkuit. Ya itu kan, Tuh. lagi ngegas. Mute aja dulu. Biar yang nitangin. Ya dulu Roy, ya dulu Roy. Sik. Bang Juma yang ayat 16 sampai 20 itu yang maksud saya mau jelaskan. Dia Ya, coba. Coba silakan. Coba. Silakan. Aku mute. itu kan yang 16-20 itu kan menggunakan metafora buah anggur dan buah ara. Iya, betul. Artinya buah anggur dipetik dari pohon anggur dan buah ara dari pohon ara. Sehingga sangat mustahil bila buah anggur dipetik dari semak duri kan. Demikian juga buah ara dari rumput duri. Maksud dari perkataan ini Tuhan Yesus ingin memberi gambaran atas nabi-nabi palsu tersebut itu Bang Juma. Sesungguhnya nabi-nabi palsu sesungguhnya dari buahnya kamu mengenal mereka. Artinya dari nabi palsu tidak pernah memberikan pengajaran yang benar karena kehadiran mereka selalu hanya untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud. Yang oleh Paulus menyebut bahwa nabi palsu bukan melayani Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan melayani perut mereka sendiri. Roma 16 ayat 18 sudah tertulis di situ, itu ada sangkut pautnya semua. Ya, tanda-tanda nabi palsu itu dari hasilnya kan kita lihat. Iya, dari hasilnya cuma Nah, kan dia apa hasilnya? Apa hasilnya? Satu, hasilnya dia tidak mulai. seperti Bang Jumadi bilang tidak dari buahnya yang kita mengenal dia kan kita sudah dikasih contoh ini. Apa saja buahnya? Satu. Yang saya baru jelaskan tadi itu Bang Juma. Yang 16 sampai 20 itu kan dia begini. Yang nabi-nabi palsu itu kan sudah ada. Iya. Seperti Dari begini. buahnya kamu mengenal dia. Ya betul. Dapatkah memang memetik apa di situ? Buah anggur dari semak duri. Tidak mungkin ajaran dari nabi palsu itu bisa dijadikan sebagai acuan jalan kebenaran. Tidak mungkin. Tidak bisa. Dari buahnya jelas itu. Karpos artinya apa? Hasil. Dari buahnya, dari hasilnya. Pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Salah satunya memanggil Yesus Tuhan. Bisa dibantai itu? Ya itu kan sudah, itu kan yang dimaksud bukan sebenarnya yang dimaksud yang orang tidak beriman itu Bang Juma. Dari buahnya Bang, dari buahnya, dari hasil ajarannya bisa kita lihat. Nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Ayo. Iya yang di mana satu memanggil Yesus Tuhan, yang di ayat mana Bang Juma? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan.
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapa yang di surga itu apa? Perjanjian lama, Taurat. Itu kehendak Bapa. Nah, sekarang adakah Kristen ini kemudian melakukan kehendak Bapa, yaitu mentaati hukum Taurat? Kalaupun ada, apa hubungannya, apa urusannya dengan Kristen? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ini Bang Juma gini loh maksudnya, secara khusus perikop ini berkaitan menghadapi pengajaran sesat dan tentang kepastian imam orang percaya, kan yang dikatakan iman. Hal pengajaran yang sesat itu sudah dikatakan begitu, Bang. Hal pengajaran yang sesat, apa itu? Hasilnya, buahnya. Oke? Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apalagi? Itu sudah nyata kali itu dituliskan kayak begitu. Kita mau apa? Itu sudah saya bilang, nabi-nabi palsu ciri-ciri antara lain berpenampilan menarik, tetapi kemudian menipu serta bersifat Ini munafik. mau Kan dia begitu. berpenampilan menarik, mau dia pakai baju batik, mau dia mau pakai konde, dari buahnya bisa kita lihat. Mana nabi palsu itu, tengok ajarannya. Apa itu ajarannya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Siapa punya pengikut itu? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah Paulus, botak. Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Ini dari buahnya aja lihat. Abang mau lihat orang yang memanggil Allahu Akbar gitu. Dari buahnya kamu bisa melihat dia memanggil Allahu Akbar. Gitu. Sholat, puasa, zakat, haji, gitu. Ada tertulis. Ini kan saya sudah baca tadi Bang Juma barusan tadi itu. Masa Bang Juma nak simak itu yang saya Oke. bilang tadi? Di sini ada nggak memanggil? Di sini ada nggak memanggil Allah sebagai Tuhan? Allahu Akbar ada nggak? Ada nggak? Gak ada. Tidak ada. Kalau memanggil Yesus Tuhan ada nggak? Kan sudah saya bilang yang Ada. dikatakan orang beriman ini Bang Yani. Juma. Orang Loh. beriman, bukan masalah orang. Ini Walaupun dia dari orang Kristen tadi tidak beriman, itu yang dimaksudkan. Bukan. Ini yang langsung to the point. Yesus mengatakan memanggil aku Tuhan, Itu bermujizat. Itu sudah Bang Juma. Dia munafik, itu orang begitu munafik, menyebut nama Dari Tuhan, tapi dia buahnya, tidak Bang. beriman. Dari buahnya kamu lihat buah. Kalau buahnya sudah ada yang menghasilkan seperti itu, maka batangnya harus ditebang. Agamanya yang harus dihapus, dilemparkan ke neraka. Oh tidak, itu tidak begitu Bang Juma. Dari ucapan Tuhan Yesus ini telah dan menggambarkan setiap- bahwa tidak ada yang tidak, Abang, tidak ada setiap teori yang pohon. Begini saudaraku, bisakah buah itu ada tanpa pohon? Ya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Ketika buahnya rusak, pohonnya yang ditebang. Ajarannya. Berarti semua Kristen akan dihapuskan, dimasukkan ke dalam neraka. Kan dalilnya sudah nyata ini. Itu tidak semua Kristen Bang Juma. Salah Bagaimana itu. Anda mengatakan tidak semua Kristen sedangkan Itu yang dituju kepada yang orang Kristen tapi tidak beriman. Saya bilang kan orang pohonnya, Abang, dari buahnya itu, kalau ada buahnya yang rusak, maka batangnya, coba baca dalilnya nomor 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau di dalam ajaran Kristen sudah muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, berarti itu buah tidak baik. Buah tidak baik berarti dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Maka pohonnya yang harus ditebang. Iya jelas ditebang, tapi yang Nah, dimaksud ditebang saya berarti bukan- kalau sudah ditebang pohonnya, tidak ada lagi Kristen. nggak ada Kristen bagaimana itu Bang Juma. Pohonnya begitu. sudah ditebang, Abang. Pohonnya sudah ditebang. Mau kemana Kristen lagi? Nggak bisa. Pohonnya sudah mati. Bukan begitu Bang mulai, Juma. mulai. Nah, jangan pancing kita tertawa. Tidak. Tertawa semua orang di sini. Dengan kalimat peringatannya itu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. yang Dari seperti buahnya kamu domba. bisa mengenal nabi palsu Sebab itu. sesungguhnya mereka adalah serigala berbulu domba. yaitu Betul. itulah kan. Waspadalah. Terus? satu peringatan. Tanda-tandanya? Kan waspadalah. Maksudnya disuruh waspadalah. Waspadalah adalah suatu peringatan untuk selalu berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu, terutama pengajaran yang menyesatkan. Kan yang dimaksud itu bukan semua orang Kristen yang Lah, makanya dari kita disuruh buahnya, waspada. Bang. Kan sudah dikatakan dari buahnya.
Maksudnya dari buahnya kita kan bisa melihat. Kalau dia kan artinya begini, dari buahnya kita kan bisa melihat. Ngapain kita ikuti kalau dia sudah jelek buahnya? Kita jangan. Pohonnya, kalau sudah jelek buahnya, berarti pohonnya harus ditebang. Betul? Ayo. Ayolah pakai akal. Ini dalilnya sudah sangat jelas ini. Mau kemana orang-orang Kau Kristen ini? Tekan itu nabi palsu. Kau itu buahnya, Kalau buah di situ pengajaran sesat kamu. Kalau di situ disebut ciri-cirinya memanggil Allah sebagai Allah yang besar, Allahu Akbar, berhaji, Tidak, sholat, itu tidak begitu. puasa, zakat. Berarti tanda-tanda nabi palsu ada di Islam. Berarti umat Islam dan Islamnya harus dibuang ke neraka. Nah ini yang berbicara. tanda-tandanya semuanya ada di Kristen. Jadi Bang kita Juma- mau kemana? Bang Juma memang belum ada Islam kan, ini yang bicarakan ini kan belum ada Islam. Belum Tapi ada kena nggak Islam. ke Islam ini, Bang? Hah? Kena nggak ke Islam? Apanya gimana? Kena tidak Islam ini? Tanda-tanda nabi palsu ini? Loh ini kan yang dikatakan yang ini kan saya cuma bilang waspada lah ya. suatu Kena pernyataan tidak kepada- Islam di sini, Bang. Kena tidak Islam. Masuk ndak agama Islam di sini? Termasuk orang diusir Yesus nggak di sini Islam? Tidak. Nah, tidak. Nah, termasuk nggak Kristen di sini? Kan orang beriman, orang Kristen itu ada juga tidak beriman itu maksudnya. Alamak, di situ tidak diceritakan iman atau tidak iman. Ini tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bermenubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu sudah ada di agama tersebut, berarti agama tersebutlah ajaran nabi palsu itu. La haula wala quwata illa billah. Nah sampai ke situ, nah sampai ke La situ. haula wala Ya. quwata. Jadi pohon ini apa maksudnya, Bang? Pohon ini apa maksudnya? Pohon Buah ini apa itu- maksudnya? Pohon itu, Ah. pohon itu Bang Juma, maksudnya Yesus kan berkata berhati-hatilah. Maksudnya kita kan bisa melihat kalau dia sudah sekiranya lari miring, masa saya mau ikuti? Pohon itu apa maksudnya, Bang? Pohon di situ apa maksudnya? Dan Pohon buah itu apa maksudnya? perumpamaan pohon. Kalau pohon itu sudah, itu yang kita ikut yang waspada lah. Kan dia suruh waspada. Waspada, dia kan suruh waspada terhadap nabi-nabi palsu. Pohon Kalau di nabi situ palsu- maksudku apa? Pohon di situ maksudnya apa, Bang? Iya, nabi-nabi palsu itu kalau pohonnya sudah jelek kan kita bisa melihat. Oh ini yang ini, Pohon di ini- situ apa? Ya pohon nabi-nabi palsu itu pohon yang Iya, berupa- pohonnya itu apa, Bang? Ajarannya atau apa? Ya nabi palsu itu yang menyesatkan, itu jangan boleh kita ikuti. Maksudnya Oke, begitu. berarti nabi palsu ini mengajarkan sebuah konsep kan? Iya, maksudnya nggak boleh kita ikuti. Konsep ini disebut ajaran. Ajaran inilah yang disebut agama. Berarti pohon di situ agama. Tidak mungkin agama yang baik menghasilkan pengikut yang jelek. Tidak mungkin kemudian pohon yang jelek menghasilkan umat yang baik. Tanda-tandanya pohon jelek, agama yang jelek itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah itu agama apa? Begini Bang Juma, kan sudah Akan saya begini. bilang. Itu kan dia, saya juga bisa begitu. Tapi kalau saya tidak mengimani dia dan percaya kepada dia, kan cuma munafik, kan dia tahu isi hati kita. Ini orang ini kan begitu yang saya sudah bilang. Nah sekarang Anda memanggil Yesus Tuhan. Masuk enggak Anda di situ? Loh, tapi kan dia, saya percaya kepada dia. Kalau yang dimaksudkan ini dia tidak percaya. Siapa Iman. bilang? Orang bisa bermujizat itu pakai nama Yesus saking percayanya dengan kepercayaannya. Mana ada orang bisa? Sekarang begini, bagaimana orang bisa bermujizat pakai nama Yesus kalau dia tidak percaya? Orang-orang yang percaya ketuhanan Yesus inilah yang bisa bermujizat. Dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi batu tawas. Karena dia terlalu yakin terhadap ketuhanan Yesus. Yang lebih tahu kan Yesus, yang lebih tahu kan Yesus, siapa yang terpilih gitu kan. Nah, ini dalilnya Yesus sendiri dari buahnya. Satu, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Hayo. Apa buahnya? Apabila ada orang kamu lihat memanggil aku Tuhan, apabila ada orang kamu lihat bernubuat pakai namaku, apabila kamu melihat orang bermujizat pakai namaku, itulah buah-buah dari nabi palsu tersebut. Kita mau kayak mana lagi? Apa yang mau dibantah dalil Yesus ini apa?
Iya berarti yang dimaksudkan itu orang tersebut itu Bang Juma, tidak semua yang Bukan dimaksud. tidak semua, karena ini berbicara mengenai pohon. Kalau pohon itu berarti semua. Apakah pernah Anda melihat pohon kelapa berbuah durian? Tidak, makanya Tidak pernah. Tidak pernah lah. Nah, berarti kalau di buahnya sudah ada yang tidak baik, berarti pohonnya yang harus ditebang. Itu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, tanda-tanda buah yang tidak baik itu apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Di mana agama itu terkumpul orang-orang yang mempraktekkan pengajaran tersebut, agamanya harus dibuang ke api. Dalilnya Matius 7 nomor 19. Sudah kan saya jelaskan itu Bang Juma, nabi yang dimaksud itu nabi-nabi palsu yang akan datang. Ya, yang akan datang, betul. Yesus mengatakan itu kepada muridnya. Muridnya angkatan pertama. Setelah muridnya angkatan pertama itu ada, siapa yang datang kepada mereka, menganiaya mereka, menyiksa mereka, memenjarakan mereka? Siapa? Itulah nabi palsunya. Setelah memenjarakan murid-murid Yesus, dia mendirikan sekte, membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat-penyesat yang datang kepadamu. Waspadalah kepada orang yang datang sebagai penyesat, yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ayo, siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan konsep ego emi? Islam atau Kristen? Dituju ke situ Bang Juma, cuma orang beriman yang dimaksud, yang kalau tidak beriman ya kena dia. Tidak ada lagi beriman-beriman, Abang, karena pohonnya harus ditebang. Itu kan ayat 7, Matius 7 ayat 19 kan? Betul. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Nomor 18-nya. Coba Anda baca nomor 18-nya. Tidak mungkin pohon yang baik, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan orang-orang memanggil Yesus Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin pohon yang baik memanggil orang-orangnya akan bermujizat pakai nama Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pohon yang tidak baiklah yang akan melahirkan orang memanggil Yesus Tuhan. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Agama mana itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Saya bilang tidak semua orang Kristen itu masuk begitu yang Alamak. yang dimaksudkan itu kan yang tidak beriman. Oke, sepakat tidak kita Bang? Kalau yang dimaksud pohon di sini adalah agama. Maksudnya gimana? Sepakat tidak bahwa yang dimaksud pohon di sini adalah agama, ajaran? Pribadi orang itu yang dimaksudkan itu. Yang dimaksud pribadi itu adalah buahnya. Pohon itu ajarannya. Pohon itu ya nabi itu jangan kita ikuti kalau dia sudah rusak pohonnya itu. Kan ada dua sekarang, pohon yang dicontohkan dua pohon, nabi palsu dan nabi asli. Oke, di situ dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah itu yang kan tidak baik. Ada dua pohon yang dimaksudkan itu, Bang Juma. Oke, baik. Ada dua pohon. Yang satu pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Iya, memang Yang begitu. dua, pohon yang kedua, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik, kata Yesus, ciri-cirinya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu ciri-ciri pohon yang tidak baik. Maka bukan hanya buahnya, bukan cuma oknumnya, semua pendiri agamanya akan dilemparkan ke dalam api. Itu dalilnya. Gimana mau keluar dari situ? Itu yang pohon yang satu yang sudah dipotong, sudah yang satu tetap gitu. Nah kan dua pohon yang dimaksud. Pohon yang dipotong itu yang mana buahnya ada memanggil Yesus Tuhan. Pohon yang satu melakukan kehendak Bapa, yaitu hukum Taurat. Menurut Saudara Yani, kehendak Bapa itu di perjanjian lama atau perjanjian baru kehendak Bapa? Apa gimana? Ya perjanjian lama. Nah, perjanjian lama. Hayo. Ada ndak di perjanjian lama memanggil Yesus Tuhan?
Ada nggak di perjanjian lama mengusir setan pakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Ada nggak? Ayo.